Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal permodelan bisnis yang terdiri dari 5M, yaitu pengembangan teknologi pertahanan di Indonesia. Baiklah, langsung saja. Sistem pertahanan dan keamanan negara membutuhkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan utama untuk melindungi bangsa Indonesia serta mempertahankan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung melalui suatu kemampuan industri dalam negeri. Pemerintah telah merumuskan kebijakan kepatuhan dan modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan yang disebut MEF atau Minimum Essential Force. Untuk mewujudkan MEF adalah meningkatkan mobilitas TNI dan mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI di seluruh tanah air. PT Line Industri merupakan perusahaan industri di bawah koordinasi Kementerian BUMN, yaitu sebagai industri elektronika yang bergerak dalam bidang transportasi, informasi, dan pertahanan, dan energi. Sebagai perusahaan milik negara, PT Line Industri juga salah satu industri pertahanan di Indonesia yang mengembangkan bisnis dan produk dalam bidang elektronika untuk industri pertahanan dan prasarana umum lainnya. Industri ini merupakan pertahanan hasil produk dari PT Line Industri pada bidang pertahanan, antara lain Marine Radar, Digital Radio Manpack, serta Battlefield Management System. Pada tanggal 12 Januari 2022, pemerintah resmi menunjuk perusahaan ini sebagai induk holding BUMN, industri pertahanan yang beranggotakan PT Pindad, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia. Sebelumnya, perusahaan ini telah meluncurkan Defense ID sebagai identitas dari holding. Menurut ahli manajemen organisasi, sebuah komunitas dikatakan memenuhi syarat sebagai sebuah lembaga dalam pelembagaan jika memenuhi setidaknya 3 unsur, yakni Man, Money, Materials. Man merujuk pada sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh organisasi. Money dalam hal ini sumber pendanaan merupakan salah satu unsur penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Material merupakan bahan yang digunakan dalam mencapai tujuan perusahaan. Machine merupakan teknologi dan infrastruktur yang digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Sedangkan metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu serta uang dan kegiatan usaha. Adapun pengertian lain dari 5M, yaitu yang pertama, kemampuan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset utama bagi PT Line Industri sehingga dalam pengelolaannya dipersiapkan untuk mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Pembangunan sumber daya manusia pada PT Line Industri diarahkan agar mampu mengaktualisasikan budaya perusahaan serta dalam upaya membangun dan meningkatkan kompetensi SDM PT Line Industri sesuai dengan standar kompetensi PT Line Industri. PT Line Industri telah melaksanakan kebijakan sumber daya manusia untuk seluruh karyawan dengan membentuk suatu instrumen hubungan industrial yang dinamakan Ikatan Karyawan dan telah didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Yang kedua, kemampuan sumber pendanaan PT Line Industri atau MONEY. Aspek pendanaan pada tahap R dan D diperoleh dari internal PT Line Industri, yaitu dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar 5% dari laba bersih perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Namun pada kenyataannya, hampir seluruh industri pertahanan belum dapat menyisihkan 5% dari laba bersihnya untuk melakukan lead bank industri karena minimnya keuntungan yang diperoleh oleh industri pertahanan. Kemudian yang ketiga, kemampuan organisasi PT Line Industri atau metode Good Corporate
Governance atau yang disingkat dengan GCG merupakan suatu struktur yang diterapkan agar perusahaan dapat semakin berkembang dan terus meningkatkan kinerja dengan didasari oleh perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance terus menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini didasari kesadaran PT Line Industri bahwa GCG merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi perusahaan. Kompleksitas dan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan menjadikan penerapan prinsip GCG merupakan hal wajib yang tidak dapat ditawar. Berlandaskan pada kesadaran tersebut, PT Line Industri terus berupaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan struktur, mekanisme, dan infrastruktur GCG yang dimilikinya dengan mengacu pada best practice dan standar tata kelola di tingkat global. Selain itu, secara berkesinambungan, PT Line Industri juga terus melakukan sosialisasi prinsip GCG ke setiap tingkatan organisasi. Kemudian yang keempat, kemampuan teknologi dan infrastruktur PT Line Industri atau yang disebut Machine. PT Line Industri memiliki teknologi dan infrastruktur yang tersebar hingga anak perusahaan, yaitu PT Line Telekomunikasi Indonesia, PT Line Railway System, PT Surya Energi Indotama, dan PT Elran Indonesia. Dalam melakukan riset dan pengembangan, PT Line menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh internal PT Line melalui software. Salah satu kegiatan yang dilakukan PT Line Industri menggunakan teknologi dan infrastruktur pada pengembangan produk elektronika, daya untuk electric traction, dan renewable yang dilakukan, yaitu simulasi sistem atau penentuan topologi, penentuan komponen elektronika daya, dan simulasi algoritma dan desain sistem. Mekanik meliputi desain enclosure and rack, sistem pendingin, software meliputi algoritma, manajemen, dan interface. Kemudian yang kelima, kemampuan produk PT Line Industri material. Elektronik pertahanan adalah salah satu bidang bisnis utama PT Line Industri. PT Line Industri mengembangkan produk elektronik pertahanan dan mitra strategis untuk memenuhi kebutuhan peralatan militer. Radio taktis merupakan salah satu produk utama PT Line Industri yang digunakan oleh TNI. Perangkat lunak, sistem keamanan data, dan komunikasi nirkabel semuanya dikembangkan oleh insinyur lokal. Dengan solusi ini, Line Industri siap menghadirkan sistem komunikasi militer 3D terintegrasi darat, laut, dan udara. Beberapa produk pertahanan yang dikembangkan PT Line Industri antara lain sistem komunikasi. Kesimpulannya, pada penelitian ini adalah PT Line Industri telah memiliki kemampuan yang diperlukan dalam pengembangan teknologi pertahanan. Kemampuan PT Line Industri sebagai industri pertahanan yang berpotensi besar dalam pengembangan teknologi pertahanan di Indonesia dapat dilihat melalui unsur 5M yang terdiri dari man, material, method, machine, dan money, yaitu yang pertama, kemampuan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi SDM PT Line Industri sesuai dengan standar kompetensi. Yang kedua, kemampuan produk PT Line Industri dalam memenuhi kebutuhan teknologi pertahanan di Indonesia. PT Line Industri telah banyak memproduksi produk-produk pertahanan seperti beberapa produk pertahanan yang dikembangkan PT Line. Yang ketiga, kemampuan organisasi PT Line Industri. Dalam meningkatkan kemampuan dalam organisasi, PT Line Industri telah melakukan upaya seperti menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate atau GCG. Yang keempat, kemampuan teknologi dan infrastruktur. Dalam melakukan proses pengembangan teknologi yang dimulai dari R dan D hingga produksi massal, PT Line Industri memiliki berbagai teknologi yang diperoleh dari sumber internal dan eksternal perusahaan. Dan terakhir, kemampuan pendanaan. Selain menggunakan sumber pendanaan internal perusahaan, PT Line Industri telah melakukan berbagai upaya dalam memperoleh sumber pendanaan seperti melakukan kerjasama lead bank maupun kontrak pengadaan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Pertahanan, pengguna, lembaga lead bank maupun bank komersil.
Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.